Pak Fabianus Jewawut dari Iya. mana nggih? Iya, selamat malam. Ini dari Manggarai Barat, NTT, Flores. Manggarai Barat. Ya, Flores, NTT ya. Iya, ya. Flores mana di timur? Semangatnya para guru-guru di sana nggih, dan Allah luar biasa. Iya. Oke. Sudah pernah ke Jawa, Pak? Saya dulu kuliahnya di Kanjuruhan, Malang. Oh, Di Malang ya. dan luar biasa. Guru-guru di luar Jawa itu luar biasa perjuangannya. Ya. Infonya dari mana, Pak? Ini kebetulan jam 7 waktu Indonesia Tengah tadi saya membuka Facebook begitu dan saya temukan alamat ini. Nah, saya kepingin tahu seperti apa sih program dari IGI Ponorogo. Alhamdulillah Bapak, Ya. perlu kami sampaikan, IGI Ponorogo sudah #7. Kali ini Ya. mengadakan webinar bersama, sinau bareng bersama dengan ya kita niatnya belajar bersama-sama dengan Bapak Ibu guru. Kalau bisa nggih, seluruh Indonesia ngaten. Jadi nggih Ya. dengan materi yang insya Allah berkompeten ngaten. Kalau IGI di sana, Pak? Ya saya juga bertanya-tanya juga soalnya di mungkin NTT umumnya ya, NTT terutama di Kabupaten Manggarai Barat ini belum tahu ini IGI ini. Kita hanya dengar saja, iya begitu, karena yang ada di sini hanya PGRI. Betul. Ini perlu didirikan nih Pak Fabianus. Iya. Makanya kami kepingin tahu seperti apa sih IGI itu, lalu bagaimana dengan PGRI yang sudah lama dibentuk. Iya. Ceritanya panjang nanti. Organisasi IGI ini adalah organisasi mandiri ya, jadi tidak masuk ke birokrasi ya. Jadi ini dari guru oleh guru untuk guru. Iya. Jadi ini tanpa iuran di ini. Cuma mereka adalah wadah teman-teman para milenial ya, yang ingin belajar bersama, tumbuh bersama dan berbagi ya, untuk berbagi. Jadi teman yang punya kemampuan nanti bisa berbagi di wadah baru yang namanya Ikatan Guru Indonesia. Oh iya. Nantilah berharap organisasi ini bisa sampai ke Manggarai Barat juga. Amin. Ya. Ini Flores Timur sudah ada loh ini Pak Fabianus. Iya. Pak Flores Timur sudah ada. Ya. Kurang ini. NTT ini ketuanya Pak Meki. Maaf, ini mungkin pengaruh jaringan kali ya. Mungkin pengaruh jaringan kurang dengar, putus-putus. Sosialisasinya kurang ya. Iya. Kurang sosialisasi ya. Iya. Memang baiknya harus disosialisasi dulu soalnya ini belum terlalu familiar lah untuk konteks NTT ini. Iya. Saya juga pernah dengar dan pernah nonton juga IGI yang ada di Jawa. Nah, bahkan sekarang kan saya dengar ada mau membentuk pemilihan pengurus yang baru. Begitu. Nah, kegiatan ini berapa kali nih Pak? Ya? Ikut kegiatan ini berapa kali sudah? Saya kebetulan selama mulai dari Oktober kemarin aktif di program guru penggerak, calon guru penggerak. Baru malam ini berkesempatan untuk mengikuti webinar seperti ini. Begitu. Ya, pokoknya sering-sering ikut nanti semakin familiar dengan teman-teman IGI nanti. Iya. Berharap saja tidak. Saya dari ketua Pak Fabianus ya. Ya. Saya dari ketua nanti ya, ketua IGI di NTT nanti. Oh ya, boleh. Nanti kumpulkan 15 orang.
begitu. Kita kasih Nanti nomornya ada ya, nomor HP-nya Ketua NTT ya, Pak Meki. oh ya boleh. Meki Oh, ada. boleh. Nanti Ya, Pak Febrianus tolong dicatat nomor saya ya. Tolong catat nomor saya. boleh. Oke. Bapak Bahar Sungkowo, Ya. selamat datang. Assalamualaikum Bapak. Iya. Sampun bergabung ya Bapak. Nomornya berapa ya, Pak? 081 Ya. 331 Ya. 67 62 6277. Saya ulang lagi ya. Ya. Ya, 677965. Saya ulang lagi ya Pak Febrianus ya. 081 Iya. Ya. 331 Ya. 677 965. Oh ya. Oke, nanti saya tulis di chat. Bapak Bahar. Boleh tahu namanya, Pak? Oh ya, terima kasih. Pak Febrianus. Iya, ya, boleh tahu Dengar namanya, Pak suara saya? Oh. ini putus-putus ini. Mungkin jaringan Labuan Bajo kurang bagus. Oke, nanti baru saya kontak lagi ya, Pak ya. Saya simpan saja dulu. Siap. Ya. Bapak Bahar Bapak dimulai Bu. Bu kan sudah ada. Baik Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Marzuki sebagai Ketua IKI Wilayah Jawa Timur sekaligus sebagai calon Ketua Umum IKI tahun 2021 sampai 2026. Bapak Bahar Sungkowo SPD MPD dari SMP Internet Al-Kausar yang hari ini sebagai pemateri, Bu Krisna selaku Ketua IKI Ponorogo, Bapak Ibu pengurus IKI Ponorogo, Ibu Rustiani Widiasi MPD selaku moderator. Yang kami hormati Bapak Dr. Marzuki sebagai Ketua IKI Wilayah Jawa Timur sekaligus sebagai calon Ketua Umum IKI tahun 2001 sampai 2026, Bapak Bahar Sungkowo SPD MPD dari SMP Internet Al-Kausar yang hari ini sebagai pemateri malam hari ini. Bu Krisna selaku Ketua IKI Ponorogo, Bapak Ibu pengurus IKI Ponorogo, Ibu Rustiani Widiasih MPD selaku moderator webinar malam hari ini, dan juga Bapak Ibu Guru peserta webinar Sinau Bareng IKI malam hari ini. Pertama dan paling utama, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmatnya malam hari ini kita masih bisa bersemangat untuk sinau bareng bersama IKI Ponorogo. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan yang insya Allah nanti kita mendapatkan syafaatnya di yaum. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya banggakan, Bapak Ibu Krisna Raniningrum selaku Ketua Ikatan Guru Kabupaten Ponorogo, Pak Bahar Sungkowo Manajer Pendidikan selaku narasumber, Ibu Aning selaku moderator, dan Bu Stiani selaku host, dan Bapak Ibu pengurus IKI Kabupaten Ponorogo dan para peserta webinar yang luar biasa. Marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberi sehat walafiat sehingga bisa bersama di sini dalam rangka untuk belajar bareng ya bersama Ikatan Guru Kabupaten Ponorogo. Luar biasa hari ini Bapak Ibu. Sekalian kita lihat temanya yaitu mencapai prestasi dengan balon gas ya. Dari temanya ini sudah sangat bagus sekali. Nah, ini kita sama-sama penasaran ya kira-kira nanti apa yang akan disampaikan para narasumber nanti. Bapak Ibu sekalian, kita di sini terus belajar ya. Jadi dengan mengembangkan learning
ini yang sangat diharapkan oleh pemerintah ya. Jadi ada motivasi diri yang sangat kuat ya melalui komunitas-komunitas ini. Komunitas-komunitas ini nanti akan membentuk ekosistem pendidikan ya. Tapi sekalian kalau sekarang ini ada program ya atau POP, program organisasi penggerak, maka IKI sejak berdiri sudah bergerak ya dan terus bergerak. Ini sangat pas sekali. Oleh karena itu marilah kita kembangkan IKI ini untuk menjadi organisasi profesi yang mandiri, tidak ngesub ke pemerintah, kita menjaga jarak dengan pemerintah, kita tidak mengintervensi birokrasi, kita juga tidak mau diintervensi oleh birokrasi ya. Oleh karena itu profesionalitas ini menjadi utama. Kita tidak mendukung dalam pilkada, dalam pemilu maupun pilpres, tetapi kita adalah mitra dari pemerintah. Oleh karena itu IKI sebagai mitra pemerintah selalu bekerja sama ya dengan pemerintah maupun NGO yang lain dalam rangka untuk memajukan pendidikan. Pendidikan ini bukan hanya urusan pemerintah, tapi urusan kita semua ya. Kita semua bertanggung jawab bagaimana pendidikan ini bisa meningkat sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang sudah memiliki potensi, memiliki kompetensi, marilah belajar bersama, berbagi bersama, sharing and growing together. Dengan kegiatan yang semacam ini perlu digelurakan, tidak peduli pagi, siang, sore, maupun malam. Kita terus berlatih dan berlatih. Alhamdulillah di dalam tengah pandemi COVID-19 ini kita tidak surut untuk belajar, justru semakin giat belajar, bahkan memanfaatkan waktu kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja, malah menjadi mudah sekali. Oleh karena itu, nanti dengan sentuhan seniman para narasumber, nanti Bapak Ibu akan diajak untuk bagaimana meningkatkan prestasi ya. Karena IKI tidak hanya sibuk dalam kegiatan, tapi terus menjawab tantangan zaman ini dengan prestasi, dengan berbagai karya, mulai dari buku sampai pada karya tulis dan prestasi-prestasi yang lain. Oleh itu, mari kita manfaatkan dengan seksama, mari kita ikuti ya dari apa yang disampaikan narasumber nanti, Bapak Ibu bisa terlibat aktif, mumpung ada narasumbernya, Bapak Ibu nanti bisa banyak bertanya, sehingga nanti Bapak Ibu memiliki pengetahuan, memiliki sikap, memiliki keterampilan, sehingga Bapak Ibu akan memiliki kompetensi. Orang yang dikatakan kompeten itu bila mana yang pertama dari cara bicaranya ya. Yang kedua adalah cara tindakannya, yang ketiga cara membaca putusan ya. Kalau Bapak Ibu sering berdiskusi dengan para narasumber, orang yang dianggap expert, orang yang dianggap ahli, maka Bapak Ibu akan kelihatan cara ngomongnya, kemudian cara bertindaknya, dan cara membuat keputusan. Saya kira itu sukses selalu untuk IKI Ponorogo dan para IKI seluruh Indonesia. Mohon dukungannya. Saya selaku Ketua IKI Jawa Timur mencalonkan sebagai calon ketua umum IKI periode 2021-2026. Mohon dukungan dan doanya sehingga pada Kongres tanggal 28 30 Januari Bapak Ibu yang kebetulan pengurus ya yang ditugaskan untuk memilih ketua umum, pilihlah saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bapak Marjuki sudah memberikan motivasi, sudah memberikan sambutannya sehingga paling tidak dengan motivasi panjenengan bisa memberikan angin segar dan semangat kami para guru untuk lebih berinovasi lagi dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Untuk selanjutnya Bapak Ibu guru, mohon izin langsung saja webinar di Riau ya, dengan Riau malam ini ya, tentang AKM ya. Oh nggih, luar biasa nggih Bapak. Nggih, sugeng tindak, sugeng untuk berbagi ilmu lagi di tempat yang lain ngaten nggih. Matur suwun Bapak sudah ikut bergabung di webinar kali ini.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, untuk waktu selanjutnya, karena sudah malam, maka akan kami serahkan kepada moderator kepada Ibu Rustiani Widiasih untuk memandu kegiatan webinar pada malam hari ini. Kepada Ibu Rustiani, monggo untuk memandu malam hari ini, memandu kegiatan malam hari ini. Bunda Aning langsung di-handle nggak apa-apa, soalnya Bu Rustiani ada. bercerita. Nggih. Mohon maaf nggih Bapak Ibu, niki merangkap karena nggih kesibukan dan karena terkendalinya sinyal dari Ibu Rustiani dan juga karena kesibukan beliau, maka langsung saja kami serahkan kepada Bapak Bahar Sungkowo untuk langsung menyampaikan materinya, Bapak. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah. Salam dan salawat kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelumnya apakah suara saya dapat terdengar jelas di sana? Sangat jelas, Bapak. Oh ya, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah pada kesempatan malam Sabtu yang berbahagia ini, kalau di Sukabumi ini sedang rintik-rintik hujan, Bu. Bapak Ibu sekalian. Dan pertama-tama izinkanlah saya mengucapkan salam perkenalan dari saya, di mana saya adalah guru di SMP swasta ya. Kebetulan saya mengajar di Yayasan Perguruan Islam yang berada di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Nama sekolahnya adalah SMP Internat Al-Kausar. Jadi bukan internet. Memang ada kalanya sering sedikit kesalahan untuk menyebutkan sekolah, nama sekolah kami. Jadi sekolah ini adalah sekolah Islamic Boarding School, di mana sekolah ini adalah berbasis berasrama. Dan kebetulan nih saya di ruang kerja saya di sekolah ini, di gedung sekolah. Gelap, sepi, tidak ada siapa-siapa kecuali saya di gedung sekolah ini. Dan saya juga tinggal di kompleks sekolah, alhamdulillah. Jadi kalau mau ke gedung sekolah ini kurang lebih sekitar 20 meter lah dari rumah dinas saya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Krishna yang telah memberikan kesempatan saya berbagi bersama, saling sharing, growing with together. Kebetulan saya juga anggota Ikatan Guru Indonesia di Kabupaten Sukabumi. Saya juga sebagai pengurus di bidang Litbang dan pelatihan di sana. Terima kasih kepada Bu Krishna, teman saya nih, teman Facebook. Terima kasih atas kesempatannya untuk bisa berbagi di kegiatan Sinau Igi di malam hari ini. Dan teman-teman semua, salam, semoga kita senantiasa sehat walafiat pada kesempatan kali ini dan senantiasa berbahagia, berkecukupan di masa pandemi COVID-19 ini yang kita belum tahu sampai kapan ini berakhir. Sementara nanti di bulan Januari 2021 kita sudah beberapa sekolah sudah menerapkan tatap muka langsung ya di sekolah. Baik. Nah, untuk kesempatan berbagi pengalaman ini saya agak sedikit
pengertiannya berganda ini. Yang pertama, pemahaman saya mengisi berkaitan dengan bagaimana mencapai prestasi guru. Bagaimana pengalaman-pengalaman saya berikan kepada Bapak Ibu sekalian di sini. Tapi yang kedua juga ada pemahaman saya, yaitu bagaimana menciptakan kegiatan belajar mengajar dengan menyenangkan, memotivasi, kemudian memberikan inspirasi kepada para siswa di masa pandemi COVID-19. Tapi jangan takut, Bapak Ibu sekalian, peserta webinar Sinau Igi ini, saya sudah mengirimkan pada Bu Krisna itu ada oleh-olehnya, itu ada 4 kalau nggak salah ya. Yang 2 adalah materi KTI, karya tulis ilmiah, dan yang kedua adalah PPT yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran kali ini. Jadi saya mau tanya kepada moderator nih, apa yang saya harus bahas pada malam hari ini? Apakah saya membahas materi yang berkaitan dengan inspirasi dan motivasi berprestasi, ataukah saya harus membahas materi yang berkaitan dengan KBM yang menyenangkan di masa pandemi COVID-19? KBM yang menyenangkan Bapak, kalau sesuai dengan temanya. Oh gitu, ya baik. Jadi judulnya dirubah. Ini lebih menarik lagi. Ya, menarik lagi nih. Balon gasnya ini kan sudah menarik nih. Kalau balon gas itu berkaitan dengan kegiatan memprestasikan diri sebagai guru. Tapi kalau yang menarik itu ada lagi. Temanya adalah Perang Armageddon di Bumi Semar. Nah, ini lakonnya apa? Kidalang ini Perang Armageddon di Bumi Semar. Tapi dua-duanya akan saya bahas di malam hari ini dengan singkat. Nah, ingin saya membahas dulu berkaitan dengan apa-apa yang telah saya jalankan selama pandemi COVID-19 di pembelajaran. Saya mengampu pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di SMP Internat Al-Kausar. Ya. Nah, seperti kita ketahui bahwasannya pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19 ini secara sejatinya adalah berbasis online. Di mana ketika kita bicara tentang pembelajaran online, tentunya harus memiliki syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Yang pertama adanya pulsa ataupun kuota. Yang kedua adanya learning management system dengan berbasis blended learning. Kemudian tentunya menggunakan trik dan tips kreasi dan inovasi guru sehingga pembelajaran itu tidak membosankan. Nah, dari pembelajaran ataupun praktek-praktek yang telah saya berikan ini, yang saya jalankan ini, maka saya menciptakan sebuah akronim yang bernama Perang Armageddon, ya, Perang Armageddon. Apakah Perang Armageddon itu? Ya, Perang Armageddon itu adalah pembelajaran era daring, aneka ragam metode games edukasi online. Wah, kalau udah bicara games ini yang paling piawai ini Bu Krisna ini di sini ya. Kalau saya sih cuma hanya sekedar comot sana comot sini Bapak Ibu sekalian ya. Nah, di sini saya mengkombinasikan beberapa teknik atau metode. Yang pertama adalah S-Mambo. S-Mambo dengan blended learning menggunakan Edpuzzle. Yang kedua adalah konsep Chino blended learning, ya, Chino blended learning. Di mana ini adalah hanya sekedar mengkombinasikan ya beberapa aplikasi yang ada di dunia maya, di internet ini yang bisa digunakan secara gratis untuk menjadi konten-konten ataupun menjadi
media lah, dapat dikatakan menjadi media dalam pelaksanaan blended learning menggunakan Google Classroom. Nah, ini adalah Esmambo. Ya, Esmambo ini adalah kita menggunakan, tadi saya mengatakan Edpuzzle ya, maaf ini salah, Edmodo ya, menggunakan ini, terus kemudian menggunakan Sway, kemudian Mind Memory Recall dan Bamboozle. Atau juga bisa eksplorasi ya, bagaimana E-nya ini bisa diperluas dengan eksplorasi Sway dalam kegiatan belajar mengajar menggunakan pembelajaran jarak jauh berbasis daring. Selanjutnya ini hanya sekedar konsep pandemi ya, di mana pembelajaran jarak jauh ini menyajikan dengan sebuah konsep yang disebut dengan pandemi, yaitu pembelajaran harus aktif, menyatakan ya, siswa ketika aktif dia menyatakan apa? Menyatakan ya bahasan-bahasan ataupun problematika yang aktual pada saat ini ya, dari ya berpikir kritis mereka. Misalnya pada saat ini kan sedang marak-maraknya pandemi COVID-19. Terus bagaimana kita berharap adanya vaksin ya. Sementara vaksin itu harus diuji klinis dulu sebelum diberikan kepada kita semua. Nah, itu bisa menjadikan sebuah tantangan berpikir kritis bagi anak-anak, apakah ketika nanti ada vaksin kalian siap untuk divaksin ya, itu. Jadi seperti itu. Kemudian digitalisasi ini dari nyatakan itu dia mengemas dengan digitalisasi. Jadi ide-ide dia dikembangkan dengan digitalisasi. Misalnya seperti membuat poster, seperti membuat infografis menggunakan Canva dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu mereka berelaborasi ya. Kemudian bersama-sama mereka menciptakan statement kelas ya, menciptakan statement kelas dari hasil diskusi, hasil share dari kelompok-kelompok yang ditetapkan oleh guru. Kemudian dievaluasi tentunya. Bisa menggunakan Google Form ataupun menggunakan Mentimeter ya, bisa ya, untuk menjaring polling mereka terhadap studi kasus yang diberikan oleh guru. Nah, itu konsep pandemi seperti itu. Nah, ini beberapa Armageddon ini bisa dikatakan sebagai game online ya. Nah, kalau saya menggunakan Bamboozle ya, semacam game yang hanya sekedar question and answer, tanya jawab saja. Nah, kemudian ada roda nalar dari Jeopardy game ya. Ini bisa menjadi sebuah pilihan seperti roulette gitu ya. Nanti roda itu diputar, dia akan berputar, kemudian jarumnya menunjukkan apa gitu. Ini ketika saya belajar tentang sejarah. Terus yang di sampingnya adalah Jeopardy Games, yaitu juga sama seperti Bamboozle, hanya sekedar question and answer, tanya jawab, jawaban singkat. Nah, kemudian ini ada Sayonara ya. Sayonara juga saya telah menggunakan Sway, YouTube dan Nalar Nasional. Jadi menggunakan dua aplikasi, Sway dan YouTube. Kemudian ada Quebec atau Kuiper, Edpuzzle, Bamboozle dan Canva. Ya, kemudian ada Padlet, YouTube, Bamboozle. Wah, ini Bapak Ibu sekalian, ini hanya sekedar apa ya? Comot sana comot sini aja sebenarnya sih ya, agar anak-anak itu bisa menarik ya. Tentunya kalau mau digunakan untuk hal yang urgent dan yang sangat penting, itu bisa didalami ya tentunya ya. Saya juga terus berupaya untuk bisa mendalami ini aplikasi-aplikasi yang sangat menarik sebenarnya, banyak sekali ya. Ada Edpuzzle, Bamboozle dan lain sebagainya. Bisa dilanjutkan?
Ya. Jadi Bisa Ustadz, lanjut Ustadz. baik. Jadi saya sebenarnya ini adalah guru non digital ini kalau membuat media-media. Tapi ketika pandemi COVID-19 ini menyadarkan saya bahwasanya begitu banyak aplikasi-aplikasi yang menarik untuk pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini yang bisa dimanfaatkan oleh guru. Ini saya sangat salut sekali dengan Sinau IGI Ponorogo ini, dengan keberadaan EduGame di bawah pimpinan Bu Krisna ini luar biasa ini. Kalau saya orang Ponorogo ini saya manfaatkan sekali, Bapak Ibu sekalian. Cuma kalau di sini tidak ada komunitas seperti itu ya. Tidak ada seorang yang pakar, seorang yang memahami ilmu, kemudian mengajak teman-temannya untuk bisa berkomunitas untuk kemajuan bersama. Ini luar biasa ini. Kalau kami di Sukabumi ini kebetulan ya mungkin lagi sedang apa namanya ya, sedang beristirahat dulu ya dengan kegiatan-kegiatan yang ada. Ya, karena memang Sukabumi itu pengertiannya adalah Sukabumen, ya. Bahasa Belanda itu Sukabumen. Sukabumen itu adalah tempat peristirahatan yang nyaman. Nah, sehingga gara-gara terlalu nyamannya mungkin tidak ada pergerakan di sini. Iya, semoga saja teman-teman nih, saya tadi juga udah izin dari MGMP IPS Kabupaten, saya mau berbicara di Ponorogo, mohon izinnya. Oh, silakan. Tapi saya berharap terpancing ya semangat untuk bisa seperti teman-teman di Ponorogo ini, semangat gitu. Ya mudah-mudahan aja, saya berharap gitu. Ya baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini cuma hanya sekedar sharing aja ya, sharing pengalaman. Nah ini Cindo Blended Learning. Ya, Cindo Blended Learning ini adalah mengkombinasikan beberapa aplikasi yang bisa ditautkan di learning management system pada blended learning di Google Classroom. Ya. Nah kebetulan ini ketika saya ajukan untuk lomba best practice di pembelajaran jarak jauh di LPMP Yogyakarta, alhamdulillah ini materinya ya sekedar kreativitas ini menjadi juara 3 ya nasional di kategori SMP. Ya, alhamdulillah. Nah, ini Cindo Blended Learning ini seperti ini aplikasinya. Jadi ada kombinasi, kemudian integrated, kemudian nice dan opinion ya. Di mana prinsipnya, kekuatannya adalah konsep sinkron dan asinkron dikombinasikan dengan aplikasi yang ada, yang tersebar dan beribu-ribu, mungkin banyak sekali ya, cuma kita belum bisa menggali saja lebih banyak lagi. Kemudian diintegrasikan dengan sistem learning management system ya, sehingga siswa dapat ya memiliki variasi pembelajaran sehingga tidak membosankan dengan konsep daring dan konsep pembelajaran jarak jauh ini. Kemudian NICE ini adalah bagaimana blended learning ini ya selain dikombinasikan dia memiliki ya keterkaitan sehingga menarik, bagus, indah dan tidak membosankan. Kemudian opini, menumbuhkan motivasi, mengumpulkan opini. Ya, apalagi sekarang 4C itu adalah critical thinking ya, tentunya dengan problem solving-nya. Ya, kemudian bagaimana mereka berkolaborasi sesama kelompok itu, meskipun ini adalah pembelajaran jarak jauh, kita bentuk dengan kelompok-kelompok menggunakan kelas-kelas kecil di Google Meet ya. Itu udah biasalah, Bapak Ibu sekalian sudah sangat mumpuni dalam mengelola konsep learning management system blended learning ini. Nah, ini hanya sekedar Cindo Blended Learning, hanya sekedar mengkombinasikan, mengintegrasikan, kemudian membuat cantik dan memberikan kesempatan untuk beropini seluas-luasnya kepada siswa. Nah ini penekanan-penekanannya ya, Cindo Blended Learning ini ya tentunya kalau kita asinkron itu kita bisa pakai Google Meet, pakai sinkron atau asinkron ya, Google Meet, Padlet, Sway, Canva dan lain sebagainya. Nah ini semua adalah bentuk daripada hanya sekedar kreativitas, memanfaatkan
aplikasi-aplikasi yang ada, dan ini bisa lebih diperluas lagi mungkin ya. Ini bisa ditangkap idenya, ditangkap gagasannya, bisa dikembangkan di edu games ya, di komunitas yang dipimpin oleh Bu Krisna ya, juga ketua IGI nih. Selamat ya buat Bu Krisna nih, ketua IGI Ponorogo, teman saya ini, subhanallah ya. Baik, ini Bumi Semar ya. Ini adalah kreasi masa pandemi kalau kita mau berbasis luring ya. Tentunya ada hal-hal yang membuat kita tidak bisa langsung online ya. Mungkin kendala jaringan, kendala kuota, pulsa ya, atau juga nggak punya smartphone dan lain sebagainya. Tentunya kita juga harus membuat strategi yang baik agar bisa proses kegiatan belajar ini bisa terlaksana dengan baik. Nah, Bumi Semar ini konsepnya adalah kita datang ke siswa, ya, guru kunjung ke sana, terus kita mengulas materi-materi. Ya, bisa dengan studi kasus, bisa dengan kita membawa komik, membawa potongan koran dan lain sebagainya. Terus mencipta infografis. Ya, ini sangat sederhana. Infografis ini gambar saja ya, dengan manual, dengan kertas, atau dengan menggunakan mind mapping atau peta konsep, atau juga menggunakan fishbone dan lain sebagainya, yikat dan lain sebagainya, kita bisa kenal ya. Kemudian ketika sudah membuat infografis, nah guru dan siswa bisa saling mengeksplorasi ya. Mengeksplorasi, siswa disuruh untuk menjelaskan infografisnya, dan guru mendengar aktif ya. Jadi tidak hanya sekedar mendengar saja, tapi aktif untuk memberikan masukan, memberikan pancingan-pancingan kreativitas dalam berpikir. Nah, terus tentunya dengan konsep mengkritisi dan aktif dan responsi ya. Responsinya bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berkait dengan pembahasan yang disampaikan. Nah, ini adalah aktivitas Bumi Semar. Nah, ini kebetulan belum pandemi ya dilaksanakan ya, sehingga kita bisa melaksanakannya di kelas-kelas dan di pusat sumber belajar, di ruang internet, dan anak-anak menciptakan infografis dari Canva, dari PowerPoint 2016 sudah ada infografisnya, bisa digunakan dengan sederhana ya buat anak-anak bisa mencipta dalam kegiatan belajar mengajar. Ini hanya sekedar hasil-hasilnya. Nah, ini adalah mind memory recall yang dibuat oleh siswa secara sederhana, seperti mind mapping, cuma divariasikannya, jadi dikombinasikan dengan ini. Nah, model apel daun ini adalah metode ataupun strategi ataupun model langkah-langkah pembelajarannya sebenarnya ini ya, agar pembelajaran dengan konsep learning management system itu bisa terpadu dengan baik, maka model apel daun ini diterapkan. Nah, model apel daun ini adalah kreasi saya ya, bukan ngambil dari kreasi orang lain ya. Ada kreasi yang sama, namanya pedati ya. Saya meng-ATM-kan pedati tersebut. Pedati itu kajian daripada Uwais Khairuman ya, yang membuat model langkah-langkah dalam kegiatan belajar mengajar pada masa pandemi COVID-19 berbasis online. Nah, kalau saya ini menggunakan model apel daun. Persepsi, pelajari, dalami, analisis, ungkapkan, dan menilai. Nah, ini dalam langkah-langkah dalam pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Nah, ketika tadi ditanyakan gimana sih kesan-kesan ketika melaksanakan kegiatan PJJ ya, ataupun proses kegiatan belajar mengajar online berbasis learning management system ya, seperti ini hasilnya yang sudah saya rasakan. Nah, dengan hasil seperti ini tentunya menjadikan masukan bagi guru, feedback ya, merefleksikan pembelajaran yang disampaikan
dan memberikan kebermanfaatan bagi siswa, dan kita sebagai guru juga bisa lebih lebih bersemangat lagi menjalankan proses pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19. Ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin ini adalah gambaran dari pengalaman-pengalaman yang telah saya lakukan ya dalam kegiatan belajar mengajar pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19 ini dengan menggunakan learning management system berbasis Google Classroom, ya, blended learning. Memang sekolah saya ini kebetulan adalah sekolah pemiliknya adalah adik dari Presiden Indonesia yang kelima kalau nggak salah, B.J. Habibie ya. Sehingga sekolah ini ya termasuk sekolah yang mahal ya di Kabupaten Sukabumi, dan mereka mampu untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar berbasis online, dan ini siswanya dari Sabang sampai Merauke. Jadi saya nggak bisa guru kunjung ke rumah mereka, jauh, bisa biayanya bisa berapa gitu. Jadi memang dikuatkanlah dengan konsep learning management system berbasis online. Dan tentunya orang tua tidak sebatas kepada puas dengan menggunakan WA aja, WhatsApp ya. WhatsApp. Nah, sebenarnya anak-anak itu memang sukanya pakai WhatsApp ya. Cuma kritik dari orang tua, saran dari orang tua, jangan pakai WhatsApp terus, anak-anak nggak bisa semangat gitu ya. Paling ya balas WA, kemudian dia ini. Itu masukan dari orang tua, sehingga kita menggunakan tadinya pakai Kuiper, kemudian pakai blended learning dengan Google Classroom, kita bisa menggunakan Google Meet ya. Lebih panjang dibandingkan Zoom, sehingga kita harus memaksakan anak-anak untuk on videonya, sehingga kita bisa melihat wajah-wajah mereka dalam proses kegiatan belajar mengajar. Dan itu ada masukan dan langsung disampaikan kepada orang tua melalui wali kelas dan guru BK agar mengawal kegiatan blended learning ini sehingga berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang maksimal. Jadi memang begitu sangat ketat dan disiplin. Ya. Kalau semuanya tidak move on dalam kegiatan videonya ya, itu nanti akan tidak dinilai dan akan mengurangi minus ya beberapa poin karena tidak disiplin dalam menghitung kegiatan pembelajaran jarak jauh. Nah, mungkin begitu. Dan kalau tadi berbicara balon gas, ya tentunya balon gas ini, apa masih ada waktu untuk bisa sharing balon gas? Pak, masih ada. Masih ya? Baik, sedikit tentang balon gas. Ya. Ya, sedikit tentang balon gas. Ya, konsep balon gas ini, ya ini kan hanya sekedar, maaf saya minum dulu sebentar. Bapak, mohon maaf. Berbagi pengalaman saja ya, berbagi pengalaman ini. Saya sejak 2006 sampai 2020 ini berkecimpung dalam kegiatan lomba-lomba guru. Nah, saya mungkin dikatakan sebagai guru gila lomba ya, gulilo. Karena senang gitu ikut lomba itu. Enaknya itu ketika menunggu pengumuman itu. Wah, dapat apa enggak, masuk final atau enggak, terpilih atau enggak. Ketika masuk final, alhamdulillah sujud syukur. Tapi kalau semuanya tidak masuk final, saya langsung down sebentar, gitu. Tapi langsung merenung, harus bikin inovasi yang lain agar bisa sukses dalam lomba-lomba berikutnya. Nah, jadi dalam konsep balon gas ini, ya, kita hanya sekedar menyatukan akronim. Saya suka
saya memang cirinya itu suka menggunakan akronim-akronim. Nah, ini akronim ada baiknya, ada jeleknya, Bapak Ibu sekalian. Pengalaman ini, saya ketika lomba di Gelora Esai, mungkin ada Bapak Ibu sekalian ada yang mengirimkan Undiksa Bali ya beberapa minggu yang lalu itu jurinya. Nah, karena lomba esai ini kita kan namanya guru, lomba esai ini adalah esai ilmiah ya, berkaitan dengan hasil pembelajaran kita buat esai. Nah, itu kebetulan jurinya itu 3 orang-orang Bali ya. Dosen Undiksa Bali, dosen-dosen Institut Seni Rupa Bali ya. Dia memiliki latar dari budaya ya, budaya dan kesenian, sehingga kita itu dibabat habis dengan model esai yang kita sampaikan ya. Ini bukan esai, ini tidak bahasanya tidak gurih, tidak budaya, tidak sederhana dan lain sebagainya. Wah, udahlah diam aja lah. Nah, tapi alhamdulillah ya saya tetap juara 2 pada saat itu. Dan dikritik habis itu akronim itu. Nah, ada seorang guru yang mengakronimkan itik sintal. Jadi itik sintal ini dikritik habis itu. Kebetulan ibu-ibu itu. Bu, kalau buat akronim itu jangan itik sintal. Kalau itik kan kesannya goyang itiknya inul ya. Wah, itu sensasional banget gitu. Apalagi tambah sintal. Jadi memang benar-benar dikritik habis akronim itu. Pokoknya yang pakai akronim langsung dihajar habis, termasuk saya. Saya akronimnya adalah kode bojo. Ya. Kode bojo itu dikritik habis lagi. Apa itu kode bojo? Itu juga nggak bagus itu akronim itu. Seakan-akan istri memberikan kode kepada suami ya, karena bojo itu istri, dan untuk maaf saja masuk kamar gitu ya. Jadi dihajar habis itu untuk akronim ya. Jadi hati-hati ketika Bapak Ibu sekalian berlomba kemudian mengambil akronim agar menarik, itu hati-hati ya. Ada kalanya juri itu tidak suka dengan akronim ya. Untuk Kementerian Pendidikan untuk sekarang ini juga juri-jurinya pada tidak suka ya dengan akronim dalam judul karya tulis kita. Nah, jadi itu memang harus kita melihat eventnya apa, ini apakah bisa masuk akronim biar tulisan kita menarik ya, atau juri-jurinya kelihatannya ini alergi terhadap akronim. Jadi harus diwaspadai ya penggunaan akronim itu. Itu komentar dari saya, pengalaman ketika lomba di Undiksa beberapa minggu yang lalu. Nah, balon gas itu adalah belajar antusias. Nah, baknya itu belajar antusias. Bagaimana kita sebagai guru ya, masa kalah dengan murid ya. Murid udah belajar antusias, kita juga harus belajar. Jadi guru itu selangkah lebih dulu pengetahuannya dibanding siswa ya, dibanding siswa. Apalagi kalau siswa kita itu adalah generasi Z yang sangat familiar dengan menggunakan gadget ya. Kita harus belajar antusias untuk bisa membuat anak-anak itu wow gitu ya. Membuat anak-anak itu luar biasa, guru saya ini jago banget gitu. Seperti Pak Aris ya, Aris Prasetyo itu dari mana itu ya, yang guru sejarah itu luar biasa tuh Pak Aris tuh ya. Itu saya sangat salut dengan Pak Aris, terus Pak Herwin ya, Pak Herwin juga dari Kendari itu luar biasa ya. Kemudian Pak Hendrik ya, yang selalu senantiasa juara-juara di pembatik itu itu benar-benar pakar semua itu, benar-benar dewa-dewa semua itu ya, subhanallah ya. Luar biasa itu. Kemudian yang kedua adalah latihkan, kemudian optimis, nekat, ya, kemudian gembira, aktif dan semangat. Nah, apa itu semuanya? Kita bisa lihat di penjelasan ini ya, penjelasan berikutnya. Nah, kalau ini nekat ya, ini semua tadi ya, nekat, gembira, aktif, semangat ya, sehingga kita mendapatkan prestasi juara. Nah, kalau semuanya belajar dengan antusias itu, kita bisa ya mempelajari karya
seseorang ya, mungkin apa itu karya juara lomba Gupres ya, juara lomba Innobel, best practice, tapi kita meng-ATM-kan, amati, tiru, modifikasi dari karya tulis seseorang atau inovasi seseorang. Sehingga ATM ini ya bukan plagiat ataupun bukan mencontek, tapi ini memberikan warna lain ya dari hal yang sudah ada. Misalnya ada seorang guru yang menciptakan ular tangga sosiologi. Kenapa kita tidak menciptakan ular tangga geografi atau ular tangga matematik dan lain sebagainya? Itu konsep ATM. Nah, terus ini latihkan. Nah, ini ada latihkan bagaimana ketika kita sudah nawaitu untuk berlomba ya, nawaitu untuk bertanding, nawaitu untuk berprestasi, meraih juara, maka tentunya ada berlatih melalui komunitas. Ini subhanallah ini ya. Saya yakin dengan Edu Games ini terlahir juara-juara Innobel, juara-juara pembatik, Ki Hajar dari Ponorogo ini dipimpin oleh Bu Krisna. Kemudian berlatih mencipta inovasi dan teknologi pembelajaran. Nah sekarang musimnya teknologi pembelajaran, kayaknya kalau kita pakai konvensional itu tergilas itu Bapak Ibu sekalian ya. Karena di sini di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga mendorong guru-guru untuk bisa menciptakan media pembelajaran yang berbasis teknologi digital ya. Dan teknologi konvensional ataupun media-media konvensional itu ya menarik sih, cuma kayaknya kalah kalau semuanya lomba di forum-forum nasional. Kemudian berlatih membuat PPT-nya dengan baik dan menarik ya. Nah ini jagonya itu Mas Fajar dari Sidoarjo itu, wah luar biasa tuh Mas Fajar itu. Nah, kemudian berlatih public speaking dalam presentasi. Terus kalau pertanyaannya, kalau semuanya presentasi dibuatkan bagaimana ya? Boleh-boleh saja sih ya, agar menarik itu dibuatkan sehingga presentasi kita ciamik ya, PPT kita. Yang penting kita bisa menguasai aja materi yang disampaikan menggunakan presentasi yang standar dunia tersebut ya. Nah terus optimis ya, bagaimana kita optimis? Pertama menciptakan karya, kemudian mengirimkan karya, menuliskan karya dulu ya, kemudian mengirimkan karya, terus mempresentasikan karya dan memenangi karya. Nah ini kita harus optimis, ya. Bahwasanya vini vidi vici, ya kita datang bertanding dan menang, itu adalah targetnya. Kita targetnya misalnya target nasional, padahal kita bertanding di kabupaten, menang, alhamdulillah. Targetnya internasional, padahal kita bertanding di provinsi, menang, alhamdulillah. Mau target nasional, berarti targetnya dunia akhirat. Kita bisa menang nasional mungkin ya, wallahu alam ya. Ya seperti itu. Nah, nekat ini adalah nyatakan, ya kita nyatakan nih, bahwasanya nawaitu ya, saya akan menyatakan resolusi 2021, saya akan masuk ke, ya kalau semuanya SMK mungkin ada lomba LKG ya, SMK se-nasional ya, nyatakan, dinyatakan, dinawaitukan dengan apa? Resolusi ya. Apalagi ini kita Desember, sebentar lagi adalah Januari, resolusi 2021 mendapatkan juara provinsi, nasional, internasional misalnya. Kemudian mengeksplorasikan, bagaimana menyatakan itu kita eksplorasikan, bukan hanya sekedar niat tapi tidak dijalankan, harus dijalankan. Ya, mau nanti itu menang atau mau nanti itu gagal itu urusan belakang. Gitu. Kemudian yakinkan bahwasanya karya kita terbaik, ya, karya Anda terbaik, seperti itu. Terus, nah gembira, ya. Ini juga bisa diterapkan dalam pembelajaran siswa ya, menggerakkan ya, gerakan komunitas, kemudian bagikanlah imajinasi dan rayakan kesuksesan. Ya, menggerakkan ya, menggerakkan dan membagikan, mengimajinasi dan tentunya kita merayakan kesuksesan. Karena gembira itu pada hakikatnya adalah juga menginspirasi bagi teman-teman. Kita nggak juara, tapi teman-teman juara, alhamdulillah. Kebetulan saya punya buku ini, mungkin ada teman-teman yang punya buku saya ini, ya. Nah ini adalah
buku sakti nih Bapak Ibu sekalian. Dari Sabang sampai Merauke sudah punya ini. Ya, di sini ya, di buku ini saya mencurahkan pengalaman-pengalaman lomba saya dan alhamdulillah sudah banyak testimoni yang menyatakan Pak Bahar alhamdulillah bukunya bagus dan saya terinspirasi untuk jadi juara dan udah menjadi juara alhamdulillah itu. Jadi kita gembira ya. Gembira sekali kalau teman-teman sudah meraih juara. Nah, terus ini ketika kita aktif ya, insya Allah 80% peluang bisa terwujud, 20% itu adalah qadarullah. Ya. Nah, terus semangat ya. Nah, ini ada quotes dari Arif Subagio, jadikanlah semangat itu seperti lingkaran, ya, tidak pernah putus. Semangat terus ya, semangat terus. Dengan semangat ini kita senang untuk mengajar siswa. Dengan semangat ini kita tertantang untuk tetap gembira dalam mengajar siswa. Dengan semangat ini kita dituntut untuk berkreasi dan berinovasi dalam mengajar, ya, menggunakan teknologi digital tentunya. Nah, bahwasanya tidak pernah berakhir dan tetap pada pendirian kita. Terus semangat berprestasi, ya. Nah, ini seperti ini ya, kita harus memiliki semangat berprestasi, punya target. Yang pertama adalah pentingnya resolusi di akhir tahun. Mari kita sama-sama beresolusi. Kita mau menulis buku berapa untuk tahun 2021? Ya. Kita mau ingin mendapatkan prestasi juara-juara, skala prioritas kita kejuaraan-kejuaraan apa saja, banyak ya. Mau Kemdikbud, mau yang ngadain swasta dan lain sebagainya, banyak sekali ya. Yang ketiga adalah vini-vidi visi, sekali berlomba pantang pulang tanpa hasil yang dibanggakan, gitu. Kemudian yang ketiga yang keempat adalah ya tentunya kegagalan itu biasa ya dalam mencapai puncak prestasi, ya. Itu biasa dan itu hal yang lumrah. Kalau kita berperang atau kita bertanding, tentu ada menang, tentu ada kalah. Nah, tidak ada draw ya dalam pertandingan ya. Ya ini pertandingan karya tulis soalnya, bukan pertandingan tinju, karena tidak ada draw atau menang atau kalah ya. Menang alhamdulillah ya, syukurilah bahwasanya kalau kata teman-teman itu karya itu ada rezekinya gitu. Karya itu ada hasilnya sendiri-sendiri, punya kualitas dan punya kekhususan sendiri-sendiri, ada rezekinya gitu kata teman-teman. Jadi kalau kalah ya santuy saja, semangat dan berbahagia, namun tetap mengevaluasi kenapa kita bisa gagal dalam lomba ini, padahal saya udah semangat banget. Contoh nih, pengalaman saya ketika mengikuti lomba apresiasi guru Dikdas ya, kemarin-kemarin itu. Ya, saya mengambil bidang inovasi. Bingung tuh, inovasi apa ya? Akhirnya saya cantumkan inovasi kegiatan ilmiah. Nah, saya udah jabarkan ini segala macam, ya prestasi segala macam. Cuma kayaknya salah mengambil bidang ya, bidang lombanya. Kayaknya lebih pas adalah inspirasi, guru inspirasi dalam bidang kegiatan ilmiah, mungkin itu yang lebih tepat karena kita menginspirasi di tulisan-tulisan kita. Kebetulan saya sedang mengikuti tantangan 360 hari menulis di Guru Siana ya. Saya sudah pada 212 ini pada hari ini ya, dan juga mengikuti tantangan di nulis bareng di Rumah Media Group ya, yang 3 bulan, tapi tantangannya itu luar biasa ya. Di bulan Desember ini aja setiap hari menulis ya, dengan tantangan-tantangan yang semakin membuat kita pusing gitu. Nah, besok ini tantangan dikasih gambar, kita mendeskripsikan gambar. Gambarnya juga serem ya. Kayak psikopat membawa pisau, anak perempuan pakai baju daster, kemudian ada gelang rumah sakit bawa pisau, tapi sepatunya sepatu pantopel laki-laki. Nah, ini bagaimana kita bisa berimajinasi, mengasah imajinasi. Ini cerita apa nih? Apakah horor, apakah humor? Jadi silakan berimajinasi dengan sebaik-baiknya. Ini tantangan nih, luar biasa itu. Dan
jam deadline kuntilanak harusnya 23.59, dimajukan jadi jam 7 kuntilanaknya sudah datang gitu. Langsung portalnya ditutup, ya nggak boleh posting di WA grupnya. Aduh, luar biasa. Meskipun kita posting di Facebook, tapi kita harus presentasi di WA grup, di komunitas ataupun di grup, menulis 3 bulan dengan tantangan yang luar biasa. Kalau di Guru Siana itu nggak ada tantangan seperti itu. Ini tantangannya luar biasa dan kita menjadikan kita ini terasah untuk terus berkreasi, berimajinasi, mengasah ya berpikir kritis kita. Itu di tantangan 3 bulan itu ya di rumah media group itu dari 120 tinggal 51 orang karena sudah berguguran. Kalah dengan tantangan-tantangan dan teledor dalam memposting, men-tag dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin itu saja yang bisa saya share dalam kesempatan kali ini. Ada memberikan inspirasi kepada Bapak Ibu sekalian peserta webinar berkaitan dengan mengajar di masa pandemi. Juga saya memberikan inspirasi, pengalaman-pengalaman, prestasi-prestasi yang sudah saya raih ya. Kalau di sini ada 15 prestasi yang berkesan ini ya. Nah, dari tahun 2006 saya sudah mulai berprestasi di lomba Balitbang Jaknop ya. Balitbang, Badan Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Inovasi Kemdikbud 2006 ya. Kemudian masuk 2006 juga juara 1 Gupres Kabupaten Sukabumi, kemudian masuk di 2008 juara 3 Lomba Guru Kreatif Sejawa ya, Universitas Sugio Pranoto dan Marimas ya. Kemudian juara 3 ini Lomba Artikel Nasional di Purwokerto, Ikatan Sarjana Pendidikan IPSI Jawa Tengah. Ya. Kemudian Lomba Guru Kreatif Smart Excellencia Dompet Duafa ini juara 1 di 2011. Kemudian LKIMP Kemdiknas, ya, Lomba Kreasi Inovasi Media Pembelajaran. Nah sekarang mungkin jadinya Lomba Nobel ya. Itu menjadi juara Harapan 4. Ya, alhamdulillah masih dapat Harapan 4 bisa berjejer dengan pemenang-pemenang ya. Pada saat itu ketemu dengan Pak Aris dari Ngawi ya. Itu rival saya lomba itu Pak Aris. Sekarang dia sudah jadi Widya Iswara ya di P4 TK PKN IPS di Malang. Kemudian Lomba Inovasi Pembelajaran Anti Korupsi, alhamdulillah dapat juara 3. Nah ini laptopnya masih saya pakai ya. Karena dia tidak kasih uang tapi kasih barang karena KPK ya di 2014. Kemudian lomba bisnis plan. Nah, saya ini lomba apa saja. Saya ikut lomba ya, bisnis plan ikut ya. Meskipun hanya menangnya juara hadiahnya 500.000 pokoknya ikut. Ya. Yang penting berprestasi. Kemudian nah ini apa nih ini Paramadina ya, Paramadina, lomba KTP karya tulis Paramadina. Universitas Paramadina di 2016 jadi juara 2. Nah, ini yang paling berkesan ini nih, Simposium GTK 2016, saya jadi finalis, pemenang dan narasumber terpilih. Ya pada saat itu kan ada simposium ya. Nah, kebetulan pada saat itu 2016 itu saya ingat banget ya. Kita merayakan Hari Guru dengan suasana yang panas ya. Persaingan sehat antara baik kita dengan saudara tua kita itu luar biasa itu. Saya aja yang duduk di beberapa meter dari Presiden Jokowi ketika melihat suasana gaduh itu ngeri juga itu ya. Untung nggak tawuran gitu. Di 2016 di Sentul ya, Sentul Sport Center Sentul Convention Center ya di sana itu di 2016. Nah ini yang unik nih lomba PTK Sejawa ini Bapak Ibu sekalian. Saya pada saat itu selesai BIMTEK Innobel di Batam, langsung terbang ke Semarang untuk presentasi. Jadi saya terbang pukul 9 dari Batam, terus ke Semarang sampai jam 12 siang, ya. Terus saya sholat, ya, dan saya langsung presentasi. Kebetulan mendapatkan nomor paling akhir. Kebetulan itu finalisnya ada, kalau nggak salah ada 10 finalis, dan alhamdulillah masih kekejar. Dan saya
mendapatkan juara 3 ya pada saat ini. Kalau yang simposium juga juara 3. Saya spesialis juara 3 kalau lomba-lomba ini. Ya alhamdulillah itu. Padahal saya diajak sama teman, Pak Bahar, kita ke itu yuk Singapura. Wah, menarik juga ini. Tinggal nyebrang kan, Batam, Singapura, tinggal nyebrang. Udah keluar negeri, tapi saya harus lomba di Semarang. Media saya udah sampai duluan di Universitas PGRI Semarang pada saat itu penyelenggaranya. Itu wayang sejarah saya udah sampai di sana. Masa saya nggak presentasi, masa saya harus ikut ke Singapura? Mending saya lomba di Semarang, dan alhamdulillah meraih juara 3 di sana, subhanallah. Dengan juri-jurinya adalah profesor-profesor dari dokter-dokter dari Universitas PGRI Semarang. Nah, ini 2018, ini yang terkini nih, 2018 juara Olimpiade Guru IPS ya, Olimpiade Guru Provinsi IPS. Padahal saya paling anti lomba mengerjakan soal ya, tapi saya coba-coba ikut aja, dan alhamdulillah meraih juara 3 ya. Kemudian, nah ini best practice di LPMP Yogyakarta yang Cino Blended Learning yang sudah saya berikan kepada Bapak Ibu sekalian sekedar oleh-oleh dari kegiatan webinar ini. Nah, ini yang paling menarik, ini 6 besar terbaik Xiaomeo Rekfon Kemdikbud. Nah, ini sekarang ada lagi Bapak Ibu sekalian ya. Ada lombanya Xiaomeo Rekfon Kemdikbud. Nanti kalau kebetulan saya 6 terbaik, dan sekarang saya pusing menyiapkan laporan-laporan yang ngejelimet banget itu. Laporan keuangan, laporan logbook ya, laporan kita berdiskusi dengan keuangan ya, media-media, bahkan media saya diaku dan di hak atas kekayaan intelektual milik Xiaomeo Rekfon itu. Aduh, saya benar-benar kejebak di sini. Ya udahlah, demi ilmu dan kebermanfaatan media kartu kuartet saya kan mengambil tema tentang adiksi gadget ya bagi remaja. Ya udah deh, saya ikhlaskan saja media saya adiksi gadget, kemudian couple card, kemudian kilurah ya, macam ludo ya untuk keseimbangan gizi ya, itu diaku oleh Xiaomeo Rekfon sebagai hak atas kekayaan intelektual mereka ya. Mungkin ini sudah menjadi pola permainan ya, karena kita pakai media ya, diaku oleh mereka. Makanya Bapak Ibu sekalian kalau berminat untuk mengirimkan proposal Xiaomeo Rekfon, itu kalau bisa jangan pakai media, udah video aja. Sehingga media kita tidak diaku oleh mereka gitu. Uangnya 10 juta ya. Nah, nanti honor peneliti ya paling sekedar 3 juta bagi 3, karena kita timnya 3 gitu. Tapi ya sangat disayangkan langsung media diaku menjadi hak atas kekayaan intelektual dari Xiaomeo Rekfon. Ya, kita nggak bisa berbuat banyak lagi mengaku itu media kita. Nah, yang terakhir adalah, nah ini yang Undiksa Bali ini yang tadi saya ceritakan, dosen-dosennya sangat alergi terhadap akronim ya. Baik, jadi kata kuncinya adalah giroh atau rasa cemburu boleh dalam hal yang baik. Misalnya, mengapa teman kita bisa berprestasi internasional? Saya pun bisa. Kalaupun gagal, kita masih bisa prestasi nasional. Nah, mungkin ini saja. Mari kita sharing ya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, atau saya juga ingin mendengarkan cerita-cerita indah dari Bapak Ibu sekalian dengan prestasi-prestasi yang menggembirakan. Terima kasih atas kesempatan berbagi pada malam hari ini. Saya sangat suka, saya sangat senang meskipun saya harus ya sendirian di gedung sekolah. Mudah-mudahan tidak ada penampakan yang bisa menakutkan saya dan saya lari terbirit-birit dari gedung sekolah ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin ada yang kurang berkenan dalam pernyataan saya ataupun presentasi ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa Bapak Bahar Sungkowo.
kalau saya belum punya cerita yang indah, justru saya malu sekali dan luar biasa saestu Pak, luar biasa betul-betul apa ya dengan inovatif tuh. Semoga Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, ini Pak, saya bacakan pertanyaan ya, nanti gantian saya yang bertanya gitu, ya, sangat menarik. Baik. Ini dari Bapak Ahmad Muhkam Tanzil. Pertanyaannya adalah, luar biasa Pak Bahar, terima kasih, maaf, mohon pencerahannya. Pertanyaan begini, tolong tips untuk bisa menumbuhkan inspirasi pada diri kita untuk memudahkan memulai karya menulis itu bagaimana? Langsung dijawab mau. Maaf Bu, tadi dari teman siapa ya, Bapak siapa? Bapak Ahmad Muhkam. Ya, siap. Ahmad Muhkam Tanzil. Baik, terima kasih kepada Bapak Ahmad Muhkam. Pertanyaannya luar biasa, menginspirasi. Bapak, bagaimana kiat untuk mendapatkan tips inspirasi? Ya Bu? Nggih. Nggih ya. Menumbuhkan inspirasi dalam diri untuk mau ataupun untuk memulai dalam proses berkarya. Ya, berkarya. Baik, kalau saya sederhana aja. Inspirasi itu kita banyak didapatkan dari berbagai bidang atau berbagai sumber. Misalnya saya baca-baca Facebook ya. Terus ada postingan teman, ya, postingan teman. Saya baca tuh, misalnya, alhamdulillah saya mendapatkan juara guru apresiasi guru inspiratif. Nah, terus saya amati tuh. Kalau bisa saya wapri, terus saya tanya, ya, judulnya apa gitu. Terus tanya langkah-langkahnya seperti apa. Meskipun saya malu kalau minta naskah ya. Tapi nggak apa-apa juga sih kalau temennya baik, ada kalanya ngasih naskah gitu. Nah, dari situ kita merenung gitu. Kayaknya bisa nggak ya saya bisa berkarya menggunakan konsep amati, tiru, modifikasi dari karya teman ini yang juara. Nah, dari situ ya muncul inspirasi berkarya, muncul ide untuk berinovasi ya dengan pancingan-pancingan dari karya orang lain. Tapi kalau yang lainnya mungkin ya tergantung pada mindset dan paradigma yang lainnya. Tapi saya inspirasinya itu menggunakan amati, tiru, dan modifikasi dari teman-teman yang sudah ada. Contohnya nih teman saya Pak Taufik Ibrahim dari Depok, dia menciptakan media Pak Pikpok ya. Unik ini, saya, Pak Pikpok. Nah, saya kejar tuh Pak Taufik Ibrahim tuh, kebetulan orangnya baik. Pak, minta dong itunya, PPT-nya aja dah, kirim ke email saya, dikasih. Nah, saya pelajari tuh. Dan saya menciptakan Simsalabim. Dan alhamdulillah Simsalabim itu masuk pada final lomba inovasi pembelajaran di Semarang pada saat itu. Di Semarang, tapi tidak mendapat juara, tapi masuk final. Ya alhamdulillah dapat laptop pada saat itu ya. Finalis saja dapat 7 juta dan dapat laptop. Dulu mah jor-joran. Kalau sekarang cuma hanya juara 1 yang dapat laptop. Demikian itu Bapak Ahmad Muhkam ya. Kalau saya triknya seperti itu. Mungkin Bapak punya trik-trik yang lain yang bisa menginspirasi Bapak gitu ya. Atau mungkin harus dirayu oleh istri untuk bisa berinspirasi, boleh-boleh saja. Mah, rayu saya dong biar bisa berinspirasi gitu kan. Atau anak kita disuruh untuk merayu kita berinspirasi juga, itu boleh-boleh saja Pak. Ya, banyak jalan menuju Roma untuk bisa menumbuhkan tips inspirasi buat kita mencipta, berkarya, dan berprestasi. Mungkin itu jawaban saya. Pertanyaan selanjutnya Bapak dari Ya. Nunung Kustini 15. Luar biasa Pak Bahar, untuk PPT-nya pakai apa itu Pak? Oh ya,
Terima kasih Bu Nunung. Kalau PPT itu banyak Bu. Ya, kita cari aja di internet ya, ketik aja template PPT gratis ya itu keluar ya. Itu bisa di download ya. Itu luar biasa banyak pilihannya, ada education, ada sport, ada ekonomi, ada tema-temanya dari template itu. Jadi banyak ya, banyak sekali. Kita tinggal itu aja. Tapi jangan ngetiknya jangan PPT gitu, PowerPoint gitu, template PowerPoint. Ya itu nanti paling atas itunya keluar tuh ya pilihannya. Nanti tinggal klik, nanti akan keluar. Kita bisa memilih. Nah tentunya kita itu kan banyak tuh Bu ya sampai berapa slide itu sampai 30 bahkan ikon-ikonnya di bawah itu juga banyak ya. Itu kita bisa ambil ya. Terus kita bisa kita bisa kreasikan, kombinasikan, masukkan pada materi-materi yang ingin kita buat PowerPoint-nya. Itu sederhana sekali. Itu cuma hanya sekedar download dan ganti-ganti ininya aja, kontennya aja. Mungkin itu Bu Nunung ya bisa dicoba nanti ketik aja di search Google ya template PPT ya itu nanti akan keluar dan bisa dipilih ya dengan sesuka-suka kita maunya modelnya temanya apa tema edukasi, apa tema komputer, apa tema recreation, sport dan lain sebagainya. Militer juga ada di situ. Ya, terima kasih. Mungkin itu. Terima kasih Bapak Bahar. Ternyata semakin malam semakin banyak yang kepo Bapak, termasuk saya juga. Semakin banyak pertanyaan gitu, luar biasa gitu. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari Ibu Kuswatun Hasanah. Bagaimana cara membuat siswa kita tetap terjaga semangatnya dalam mengikuti PBJ? Karena selama ini selalu naik turun. Ya baik, terima kasih kepada Bu Uswatun Hasanah atas pertanyaannya. Ya memang inilah ya, kendala dan dilematis dari pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19. Ya, tentunya ini bagai makan buah si malakama, Bapak Ibu sekalian ya. Kalau dimakan Bapak meninggal, kalau tidak dimakan Ibu mati gitu. Ya, kalau kita buka kelas ya COVID ya ancamannya ya masih sangat tinggi ya, positif COVID-nya. Nah, kalau tidak buka kelas ya PJJ dengan naik turunnya semangat. Bagaimana saya menginspirasi semangat ya. Tentunya karena anak-anak ini milenial, Bapak Ibu sekalian, ya kalau saya juga nggak tahu ya, saya nggak bisa menggeneralisir jawaban saya ini karena ini adalah sangat sangat internal sekali gitu ya, sangat spesifik ya saya rasa gitu. Cuma hanya ada di sekolah saya yang pertama dengan boarding school. Saya gampang aja kalau semuanya memotivasi. Nah, ini pembelajaran PJJ. Kalau kamu nilainya bagus, nanti kalau sudah PJJ Bapak kasih reward. Nah, kebetulan anak-anak saya itu senang makan tahu aci saya gitu. Saya kebetulan kalau semuanya ada event-event sekolah, saya jualan tahu aci di sekolah. Itu anak-anak senang. Dan itu dikasih tahu aci aja senang. Oh, ya Pak, benar ya Pak ya, benar. Oke, semangat ya, terus ya. Kalau pembelajaran Bapak pasti ada rewardnya. Nanti Bapak kasih tahu aci atau nasi kepal atau nanti Bapak kasih es boba di Al-Kausar ketika kamu masuk. Itu semangat dan benar ditagih. Ketika masuk nih, alhamdulillah saya di sekolah ini sudah PJJ dengan protokol kesehatan PJJ tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah, mereka langsung nagih. Wah iya ya saya udah janji. Akhirnya saya berikan gitu dengan konsekuensi seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang libur lagi Bapak Ibu sekalian sekolah saya ini. Kemarin mulai tanggal 6 ya. Pasnya sudah berlalu tanggal 6 mereka sudah boleh pulang ya ke kediamannya masing-masing. Ada yang pulang ke Papua, ada yang pulang ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Sulawesi. Di kediamannya masing-masing bertemu orang tua.
padahal terima rapotnya besok dengan online ya, sistem online. Saya rasa tentunya banyak sekali trik-trik yang bisa dimanfaatkan untuk menumbuhkan rasa semangat dalam mengikuti PJJ. Ketika kita dipahami anak ya, kita suka memberi, kita suka memberikan reward dan lain sebagainya, pasti anak-anak paham terhadap kita. Anak-anak akan paham apa yang ingin kita sukai atau ingin kita senangi gitu. Jadi ketika kita bilang nanti saya akan kasih reward ketika nanti kembali ke sekolah, saya akan kasih reward atas prestasi belajar PJJ. Wah, anak-anak semangat gitu, meskipun hanya sekedar tahu aci saja. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, khususnya Bu Uswatun Hasanah. Terima kasih. Ada lagi Bapak, ini pertanyaan dari Bapak Suyoto. Pak Bahar luar biasa. Kapan bisa memberi materi karya tulis di Ponorogo, Pak? Terima. Iya, saya juga ingin ya ke Ponorogo ya, bisa jalan-jalan gitu. Mudah-mudahan lah dengan bisa tatap muka langsung ya, ketika nanti kita udah kebal semua dikasih vaksin, atau ya adakan lagi seperti ini ya. Mungkin Bu Krisna mengundang lagi, saya welcome saja ya, saya senang. Sebab terus terang Bapak Ibu sekalian, jadi curhat saya ini. Di kabupaten saya belum pernah loh saya diundang webinar untuk menginspirasi guru. Ya. Belum pernah. Pernah ada janji-janji manis dari kasih PTK di sana gitu ya. Pak Bahar, nanti kita bikin webinar, Bapak diundang, omong Cino Blended Learning Bapak yang juara LPMP. Nah, Yogyakarta. Nanti kita akan undang seluruh guru IPS, bila perlu seluruh bidang lintas matpel. Ya, tapi saya tunggu-tunggu kok nggak ada. Alhamdulillah, saya senang diundang oleh Bu Krisna ya. Ya, saya sedih sebenarnya Bapak Ibu sekalian, di kabupaten saya nggak pernah diundang, padahal saya sudah diundang di Cilacap ya, diundang di mana tuh ya kemarin itu ya, kalau nggak salah di Bandung ya, FKIPS, kemudian diundang di webinar di Guru Siana, pernah juga sebagai materi pembicara ya, ketika saya menang di lomba menulis buku ya di bulan Agustus kalau nggak salah, Guru Berani Mengajar Siap Belajar, itu ada di YouTube-nya. Kalau Bapak Ibu sekalian mau lihat-lihat ketika acara webinar launching buku Berani Mengajar Siap Belajar dari Media Guru Indonesia. Ini jadi promosi ini. Terima kasih Pak. Insya Allah ya, saya siap untuk berbagi tentang KTI ya, trik-trik bisa lolos KTI di event-event nasional ataupun provinsi ataupun kabupaten. Terima kasih. Saya welcome untuk diundang kembali. Alhamdulillah Bapak Bahar, jangan khawatir, insya Allah kapan-kapan Iki akan mengundang panjenengan lagi. Yang sudah siap luar biasa. Nah, ini ada pertanyaan lagi Bapak dari, mohon maaf ya kalau salah niki Bapak ini ya, Bapak Majid Tambuhun. Kiat-kiat apa yang paling baik untuk kami sebagai guru-guru yang ada di pedalaman dan luring, karena sekolah kami memang tidak terjangkau dengan signal. Ya baik, terima kasih Bapak Muin ya. Nah ini kiat-kiat untuk kegiatan pembelajaran luring ya. Berarti guru kunjung ya, untuk memberikan kegiatan pembelajaran di kondisi pandemi COVID-19. Saya yakin ketika anak-anak dikunjungi oleh gurunya dengan kondisi ini, mereka akan semangat belajar. Itu saya yakin, dibanding kita berkunjung dengan konsep PJJ dengan daring ya. Ada kalanya ngumpet ya, nggak buka videonya, itu sering juga sih ditemui ketika saya melaksanakan PJJ dengan siswa-siswi saya. Nah, ya kiat-kiatnya seperti apa? Pertama kita datang ya dengan protokol kesehatan yang kita jaga selalu, pakai masker, terus siapkan media-media ya, media-media yang sederhana menurut saya itu, karena kita langsung luring ya, langsung luring. Jadi media-media sederhana tentunya kita pakai media konvensional. Misalnya kita buat ular tangga ya, kita buat ular tangga, kita modifikasi,
dengan tantangan-tantangan belajar. Kan gampang tuh Bapak Ibu sekalian, kita cari di internet, kita print atau kita gambar sendiri, terus kita berikan tantangan-tantangan di kotak-kotak ular tangga tersebut. Misalnya ada tantangan karjut, ya. Apa itu karjut? Kartu kejutan. Nah, ini kan keren. Ketika anak sampai ke nomor itu, ketika dia bermain ular tangga, sampai di nomor 30 misalnya, kotak nomor 30, itu ada tulisan karjut. Apa ini karjut, kata anak-anak. Ambil kartu karjut, ambil. Wah, dia terkejut. Coba kamu peragakan mencuci tangan yang baik, atau peragakan 3M misalnya. Jadi kita masuk kepada sosialisasi pencegahan COVID-19 itu. Wah, terkejut kan? Ya bisa nggak saya ya? 3M, oh bisa gitu. Jadi nggak terkejut lagi ya. Jadi yang cari yang hal-hal yang mengejutkan, misalnya. Sekarang juga bacakan proklamasi misalnya. Wah, terkejut ya. Nah, sambil kita menuntun atau mengecek apakah siswa kita ini hafal proklamasi. Pada intinya, Bapak Muin ya, selalu harus membawa sesuatu yang menarik ketika luring. Apakah itu media ular tangga, atau hanya sekedar kuartet yang bisa dipakai ya. Udah tahu kan buat kuartet ya, gampang ya, bisa kita cari ATM-nya di Google ya, image ya, bisa keluar kuartet-kuartet untuk bisa kita manfaatkan sebagai media pembelajaran dengan konsep luring. Atau yang sederhana, kartu materi atau kartu bergambar. Kasih gambar, deskripsikan gambar ini. Seperti tantangan saya besok ini ya. Nah, itu kan menarik gitu. Melahirkan imajinasi berpikir kreatif kepada para siswa. Terus tentunya jangan lupa bawa reward, hanya sekedar permen ya. Hanya sekedar permen ya, hanya sekedar gula-gula ya, agar anak itu merasa dihargai ya oleh gurunya dengan pemberian reward yang meskipun hanya sederhana. Itu sangat penting ya, reward itu. Karena kita jangan mempanis, tapi perbanyakkan reward ya. Perbanyakkan reward. Ya, meskipun nanti Pak, kalau semuanya kasih reward, nanti anak-anak mau belajar cuma hanya sekedar reward. Ini harus kita juga arahkan kepada siswa. Bahwasanya pemberian reward ini adalah apresiasi buat anak-anak, karena anak-anak hebat dalam belajar. Mungkin itu saja Pak Muin ya. Trip-trip ya, tips ya untuk bisa mengajar dengan sistem luring yang menyenangkan. Terima kasih Pak Muin atas pertanyaannya. Terima kasih. Bapak Ibu, sebelum kami melanjutkan pertanyaan, bisa dilihat di kolom chat, yaitu terkait dengan link absensi pada malam hari ini, karena nanti ketika panjenengan ngisi semua akan mendapatkan materi plus sertifikat yang akan dikirim berdasarkan pada email panjenengan semua. Untuk Bapak Bahar, ini kan ada pertanyaan lagi Bapak. Pak Bahar, ini pertanyaan dari Bapak Sugiono. Pak Bahar, saya sering merasa minder ketika mengikuti lomba, ketika ketemu dengan peserta lain yang prestasinya jauh lebih. Bagaimana cara meningkatkan rasa percaya diri untuk mengikuti lomba tersebut? Baik, terima kasih Pak Sugiono atas pertanyaannya. Ini malah terbalik Bapak Ibu sekalian ya. Saya malah justru kalau ikut lomba di nasional, ketemu dengan teman-teman, dia bilang ini, wah Pak Bahar ada, pasti saya kalah dengan Pak Bahar nih yang udah langganan Kesarlindung Dikdas dulu ya, sering ikuti lomba-lomba nasional. Saya berpikir semua kita di sini memiliki kesempatan untuk menang, saya bilang begitu. Dan percaya dirilah ketika tampil di depan juri, berikan kesan yang mengesankan bagi juri-juri tersebut. Nah, karena bagaimanapun juga lomba itu adalah juga selera juri. Pernah seperti itu saya dengar, lomba ini pasti juga ada unsur selera juri. Nah, kita kan tidak tahu juri itu seleranya seperti apa. Ada juri yang menanyakan
konten tentang keilmuan. Nah, kita kuatkan di keilmuan tersebut, Bapak Sugiono. Misal kita kuatkan di konsep-konsepnya. Ada kalanya juri yang suka bertanya berkaitan dengan keilmuan. Pernah saya ditanya, Pak, apa bedanya dulu itu apa ya? Hasil belajar sama prestasi belajar. Itu tanya gitu aja jurinya, ya. Nah, kita harus kuatkan, ya, konsep prestasi belajar itu apa, hasil belajar itu apa gitu. Nah, saya kejebak itu, dan itu terbalik-balik saya menjelaskan. Terus jurinya bilang gini, terima kasih saya mendapatkan ilmu dari Pak Bahar. Padahal itu nyinggung bahwa saya salah menjelaskan tentang kedua konsep perbedaan prestasi belajar dan hasil belajar. Jadi Pak Sugiono jangan merasa minder. Karena ini divisi itu, saya datang, saya lomba, saya menang. Itu semuanya memiliki kans kalau sudah masuk finalis. Ya, tergantung nanti penampilan kita. Terus terang saya juga kalau ketika di hadapan dewan juri, saya juga masih grogi. Masih tetap grogi. Ya meskipun sudah berkali-kali. Ya tetap grogi gitu. Ya udah dah. Apa boleh buat ya, karena juri itu semaunya kan untuk bertanya. Nah, yang paling penting, ya, kita sudah masuk di final itu media ataupun model pembelajaran atau metode pembelajaran kita sudah bagus, ya, sudah terseleksi, apalagi udah tingkat nasional. Terus biasanya kalau Innobel itu kan ada BIMTEK-nya, similaritasnya dihitung, ya, similikitinya, similaritas dan citasinya itu dihitung, ya. Kalau kita bisa pinter-pinter main kata-kata, ya, parafase itu, ya, kalau nggak salah itu istilahnya, nah itu kita bisa similaritasnya itu jadi kecil, citasinya jadi tinggi. Nah itu pasti kita akan mendapatkan keuntungan daripada teks naskah kita saja. Nah tergantung ketika presentasi, Bapak harus percaya diri, Pak Sugiono, untuk bisa menampilkan dan memberi kesan merayu juri untuk bisa memberi nilai tinggi buat Bapak. Jadi nggak usah minder, karena ketika kita maju ke final pun kita juga sudah juara. Dan ya seperti saya katakan, 80% itu keaktifan kita, 20% qadarullah. Gitu. Mungkin itu Pak Sugiono. Semangat terus ya untuk berlomba di event-event 2021 mendatang. Terima kasih. Halo, Bu Aning. Ustadz Bahar, suara saya terdengar ya? Terdengar jelas, Bu? Oke, Bu Aning nggak ada suaranya ini sepertinya ya? Bu Aning? Halo, Bu Aning? Oke, ini karena sinyal Ustadz ya, mohon maaf. Jadi kita ambil alih sana sini. Baik, terima kasih Bu Kris. Oke Bapak Ibu, untuk link absensi mohon segera diisi ya, karena nanti e-sertifikat dan juga materinya akan kami kirimkan langsung ke email Bapak Ibu sekalian ya. Nah ini ada yang mau izin tanya Ustadz, tetapi mintanya secara langsung. Boleh ya Ustadz ya? Boleh. Dari Bapak Syafarudin. Silakan dibuka dulu mic-nya Bapak Syafarudin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Bahar Sungkowo. Waalaikumsalam. Kita sudah berteman di Facebook. Ya, saya salut dengan Bapak saling menginspirasi. Amin. Ya, sebelumnya saya kasih pantun dulu ya. Sesuai dengan orang Sumatera, boleh? Boleh. Iya, oke. Terima kasih. Boleh, silakan. Ya.
nonton Reok Ponorogo di akhir tahun. Ditonton bersama teman dan saudara. Semangat berprestasi harus dibangun, rajin menulis dan giat mengikuti lomba. Oh, keren sekali. Terima Oke, kasih. Saya mohon pencerahan dan tanggapan dari narasumber kita yang hebat pada malam hari ini. Yang pertama, bagaimana kita menyemangati diri kita untuk mengikuti lomba yang kadang-kadang begitu banyak. Saya sendiri ya, alhamdulillah memang mengikuti beberapa kali, meskipun ada yang berkesempatan lolos, ada juga yang tidak berkesempatan lolos, kurang beruntung. Tapi kadang karena terlalu banyak kegiatan lomba yang saat-saat ini kita lihat di media sosial, kita merasa stuck dan bosan juga akhirnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita menemukan ide-ide terbaru yang unik, menarik, sehingga karya kita atau tulisan yang akan kita lombakan itu nantinya akan dilirik oleh Dewan Juri tentunya. Ya, mohon pencerahan dari Pak Bahar Sungkowo. Saya tutup juga dengan pantun, makan buah rambutan dicampur dengan manisan selasih. Cukup sekian dan terima kasih. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Safarudin. Ini teman saya di Facebook, ini luar biasa Pak Safarudin ini ya. Kreatif, produktif ya, dan luar biasa pokoknya dah. Dan jago pantun dan jago dalam bidang sastra. Saling menginspirasi Bapak, saling menginspirasi. Terkadang saya yang kalah Bapak yang masuk ke babak finalis, terkadang yang sebaliknya seperti itu. Iya, benar-benar. Jadi Bapak, ada juga saya berbicara, ada juga mungkin rasa ya Pak ya, artinya rasa dari Dewan Juri, bagaimana mereka menginginkan bentuk tulisannya, bagaimana mereka menginginkan bentuk hasil karya yang kita buat. Jadi ada juga rasa gaya kepenulisan atau gaya dari mereka membuat sesuatu, katakanlah lomba atau kompetisi tersebut. Baik, Pak Safarudin, terima kasih. Nah, sekarang saya mau jawab bagaimana menyemangati diri kita dengan banyaknya lomba dan ada kalanya kita bosan juga. Ya, benar sih ya, ketika kita banyak lomba, kita bosannya ada kalanya kita lebih banyak tidak berhasil ya dibanding berhasilnya mungkin ya. Benar gitu. Sekali. Jadi jenuh. Kayaknya kita percuma gitu udah menuliskan naskah yang menurut kita bagus. Apa Bahar, benar. Sudah capek-capek nulis, capek cari-cari referensi, buat videonya, buat PowerPoint-nya, diajar lagi, hanya babak finalis. Benar. Kalau saya begini Pak Safarudin, saya akan menskala prioritaskan lomba-lomba itu. Yang pertama kalau video, udah pasti saya udah nggak akan menang aja. Saya memaksakan lomba video di Erlangga ya, guru belajar di masa pandemi itu kalah karena memang saya tidak bisa membuat video yang bagus. Kemudian kalau kita minta tolong dengan pusat sumber belajar, saya juga sekedar nolong aja dan nggak ada kreasi-kreasi yang menarik. Akhirnya saya membatasi, saya tidak akan ikut lomba video pembelajaran. Nah, video yang dari Kemdik itu saya nggak ikut itu. Bless ya Mas Abodo. Saya fokuskan kepada lomba-lomba KTI dan bahkan saya ikut lomba puisi Pak Safarudin ini. Padahal ini ranahnya Pak Safarudin ini puisi ini. Pantun. Dan qadarullah itu saya kok menang juara 1 puisi nasional gitu. Padahal saya kan orang fiksi, non fiksi ya, bukan orang fiksi. Nah itu sekedar biar nggak bosan. Tapi akhirnya saya keasikan untuk ikut lomba puisi Pak Safarudin. Karena lomba puisi itu bisa umum. Siapapun boleh ikut lomba puisi gitu. Dibanding kalau kita ikut lomba esai, kita cari-cari lomba di Instagram, nggak taunya untuk mahasiswa ya, pelajar, mendingan puisi saja sekarang gitu. Jadi mungkin kebosanan itu kita bisa variasikan dengan lomba-lomba yang sifatnya ringan ya. Meskipun kita nggak menang, lomba puisi ini, ibaratnya kita berkreasi dengan puisi, menyentuh hati ya. Saya banyak nulis di media guru sekarang puisi-puisi yang
pencurahan hati saya. Bahkan saya mau pindah kontrak dari rumah dinas ini, saya buat puisi. Saya buat puisi. Hebat. Saking sedihnya, saya udah enak di rumah dinas. Saya harus mencari rumah kontrakan sekarang. Padahal 3 tahun saya mau pensiun di sekolah saya ini. Aduh, kok udah enak begini, 3 tahun lagi harus keluar untuk cari kontrakan. Saya berpuisi itu. Nah gitu mungkin Pak Safarudin, agar kita semangat dan tidak bosan, alihkanlah dengan lomba-lomba yang sifatnya ringan, ya, sehingga ketika kita gagal, kita jatuhnya juga tidak tersungkur gitu ya. Jadi kita ya udah Jawab jatuhnya ya Pak ya. sakit banget gitu ya. Kayak apresiasi itu Pak Safarudin, apresiasi Kemdikbud kemarin, itu saya udah yakin. Saya tanya sama Mas Dakroni, saya Japri, bagaimana kiriman saya tentang portofolio? Wah, Pak Bahar bagus. Jadi contoh di rapat-rapat panitia, lengkap bagus. Tapi saya Japri lagi, Mas Dakroni, kenapa saya nggak masuk nggak masuk apresiasi 10 besar? Ya, saya nggak tahu Pak Bahar, itu selera juri ya kan. Wah, itu saya ya udah deh, mungkin saya salah nominasi atau salah bidang lombanya. Ya udah dia lupakan saja tuh Pak Safarudin, cari lomba lagi yang sifatnya ringan-ringan sehingga kita tidak bosan ya, tidak jatuh, tidak ini udah cooling down-nya itu cari yang ringan-ringan, lomba-lomba yang ringan-ringan saja. Esai ya, kemudian puisi yang ringan-ringan saja gitu. Yang ya paling lomba itu pesertanya udah kelihatan, cuma 40 orang, cuma 50 orang. Kalau Kemdikbud kan wah, itu saingannya udah ribuan itu. Ribuan, benar sekali. Iya. Terus tentang ide terbaru unik menarik nih. Nah ini saya sering kalau menemukan, ini saya lagi-lagi mungkin keasikan saya untuk membuat akronim. Nah ketika muncul vaksin Sinovac, ya, ini saya ada ide untuk membuat inovasi dari Sinovac itu. Nah, gitu. Sinovac itu bisa saya akronimkan menjadi S-nya itu sway, ya, menggunakan sway. INO-nya itu infografis, FAK-nya itu video anti korupsi. Nah, jadi dari Sinovac itu menjadi sebuah ide segar untuk menciptakan sebuah media pembelajaran atau sebuah model pembelajaran untuk kita aplikasikan di sekolah. Terus kalau kita ini berhasil ya jadi best practice kita untuk kita abadikan dengan tulisan. Nah, itu saya sering begitu, Pak Safarudin itu. Kita menemukan nama, menemukan yang unik-unik. Saya pernah mencipta Wedus Gembel ya. Wedus Gembel itu wayang edukasi dari kardus. Kemudian gembelnya itu adalah games materi belajar. Itu sempat masuk final di dulu LKIG LIPI ya tahun 2012. Sekarang udah nggak ada LKIG-nya, adanya untuk lomba siswa. Karena Bumi Putranya udah nggak jadi sponsor, jadi ditutup gitu. Itu terakhir saya lomba, padahal saya 7 kali saya gagal terus dan saya terus saking penasaran saya ngirim. Ketika saya masuk final cuma 5 finalis. Sayangnya media saya dibuatkan oleh seniman karena wayangnya itu dari kardus dan dilukis gitu kan. Saya nggak bisa melukis dan nggak bisa membuat wayang dari kardus, dari triplek ya, kardus dan triplek yang dilukis. Akhirnya saya gagal karena si jurinya itu maunya orisinalitas dari media yang ditetapkan. Nah itu ada kalanya juri seperti itu. Padahal juri yang lain mengatakan idenya orisinal, tapi yang juri satu ini mengatakan idenya harus dari awal penciptaan sampai diterapkan di pembelajaran. Ya itu macam-macam seperti itu. Mungkin ini Pak Safarudin sharing saya berkaitan dengan bagaimana menyemangati kebosanan dalam lomba dan bagaimana menciptakan ide segar untuk inovasi terbaru di tahun-tahun berikutnya. Sukses Pak Safarudin. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Bahar. Salam buat semuanya. Sukses semua. Amin. Ini Pak, sebelum kita akhiri gitu ya, saya tertarik gini Pak. Sekolah panjenengan itu sekolah besar.
artinya apa tadi disampaikan bahwa siswanya saja dari Sabang sampai Merauke ngaten nggih. Ya. Tadi juga dikawal dalam artian untuk artinya apa ya? Pembelajaran yang dikawal oleh orang tua juga, mereka sudah pulang ke kampung mereka halamannya juga. Nah, bagaimanakah cara sekolah paling tidak mungkin panjenengan sendiri untuk apa ya lebih bisa mengistiqomahkan Pak kualitas dari KBM itu bagaimana Pak cara? Baik, tentunya dalam mengistiqomahkan kualitas kegiatan belajar mengajar itu, kita juga terpacu dari kebijakan yayasan itu sendiri, Bu Aning. Jadi kalau di yayasan saya ini, dia mempunyai standar ISO bidang pendidikan 2009, ya, ISO 2009-2015 dengan bidang pendidikan. Jadi mereka punya sistem standar operasional of prosedur dan kualitas mutu pembelajarannya yang harus dilakukan oleh guru, harus diperhatikan oleh guru. Jadi misalnya blended learning Google Classroom itu harus kualitasnya itu harus dijaga dan itu memiliki pengawasan yang ketat ketika penilaian ya, ketika ditinjau, guru-guru disuruh presentasi di hadapan guru-guru yang lain di forum selasaan. Di sekolah saya itu ada forum selasaan, guru SMP dan SMA bersatu bergabung, terus masing-masing guru mempresentasikan kualitas pembelajaran PJJ di masa pandemi COVID-19. Bahkan ketika siswa kita datang, itu juga blended learning itu tetap dilaksanakan. Mereka membawa laptop, terus mereka belajar menggunakan laptop dan guru tetap melaksanakan learning management system blended learning yang sudah dikawal oleh sekolah dengan ISO itu, ISO bidang pendidikan itu. Jadi kita tidak bisa menurunkan kualitas, tapi terus meningkatkan kualitas karena manajemen di sekolah saya itu terus meningkatkan kualitas dan menjaga guru-guru agar tidak turun kualitasnya. Kalau turun itu kena teguran, minimal kinerja penilaian kinerja guru itu akan jelek kalau guru tidak mampu menjalankan blended learning. Bahkan ada teman saya, guru PAI, itu dipecat gara-gara tidak melaksanakan standar mutu dari pembelajaran berbasis LMS blended learning yang ditetapkan oleh sekolah. Dan sekolah terus mengupayakan memberikan kebebasan kepada guru untuk berkreasi, berinovasi, bahkan diberikan reward kalau guru bisa berkreasi, berinovasi terus dalam menyampaikan konsep blended learning, baik itu PJJ maupun sudah tatap muka di sekolah saya ini. Mungkin itu, Bu, jawaban saya bagaimana menjaga kualitas, meningkatkan kualitas di sekolah saya yang besar ini. Dan orang tua tentunya dengan harga yang mahal, dia akan bertanya terus, mana kualitas yang diberikan sekolah, apa manfaat bagiku, saya sudah membayar uang mahal, ya, mana kualitas yang diberikan oleh sekolah. Jadi memang kita benar-benar terinspirasi dan juga mungkin kalau yang nggak betah tertekan dan akhirnya dikeluarkan di sekolah ini. Demikian, Bu. Berarti manajemennya sudah luar biasa nih Pak. Iya, iya. Memonitor dan mengevaluasi. Mengevaluasi, monitor, mengoreksi semua, Bu. Luar biasa. Dan ini juga menjadi inspirasi Pak, bukan hanya sebagai gurunya saja, tapi mungkin lah sekolah kami juga. Ternyata mungkin Bapak Ibu sudah ada pertanyaan, ternyata sudah tidak ada Bapak. Apa nih? Yeah. Kita akhiri ngaten nggih? Iya, siap-siap. Kita dari apa yang sudah panjenengan sampaikan, saya berusaha untuk
menyimpulkan sedikit dari apa yang panjenengan paparkan tadi. Di antaranya adalah apa? Dari kegiatan PJJ yang ini adalah kita bisa untuk jangan takut dengan adanya pandemi. Ternyata dengan adanya pandemi COVID-19 ternyata bisa membawa pengaruh sangat positif bagi kita. Di antaranya adalah apa? Bahwa kita juga harus seperti yang panjenengan sampaikan tadi, bahwa pandemi itu juga harus bisa mengajar pembelajaran yang aktif, nyatakan, digitalisasi, evaluasi, mencipta, elaborasi, bahkan harus bisa menyadarkan kita sebagai guru untuk apa? Bersolutif, peduli, dan inovatif. Nah, bahkan yang tadi yang saya tarik kesimpulan adalah panjenengan bukan hanya mengajak kita untuk menjadi guru yang gila lomba, tapi kita juga harus menjadi guru yang gila inovasi, kita juga harus yang gila solusi, dan kita juga harus menjadi guru yang gila peduli juga. Nah, kita juga sebagai guru juga harus lebih selangkah lebih maju dari murid kita. Itu bisa menjadi motivasi, Pak, motivasi untuk diri kita sendiri, bahkan untuk paling tidak teman-teman yang ada dalam forum ini. Dengan adanya yang sudah panjenengan sampaikan tadi, mudah-mudahan betul-betul jadi motivasi dan inspirasi kita sebagai, khususnya bagi saya pribadi dan sebagai teman-teman yang ada di ini. Nah, terakhir Pak, terakhir yang tadi saya catat sebelum kami akhiri adalah ya kata-kata di sini santuy, SANTUYY, dan luar biasa kreatif. Semangat dan bahagialah, namun tetap evaluasi kegagalan itu keberhasilan di masa depan. Saya memaknai kegagalan ini bukan hanya sebagai kegagalan dalam rangka mengikuti lomba, tapi kegagalan mungkin dalam berinovasi, menciptakan model pembelajaran, alat perangkat pembelajaran dalam KBM juga. Dan ini bisa betul-betul untuk untuk kemajuan kita bersama sebagai guru dan dalam rangka untuk mencerdaskan anak didik di sekolah kita masing-masing. Mungkin itu saja Bapak yang saya bisa tarik kesimpulan dari sedikit yang sudah panjenengan sampaikan, panjang kali lebar, sangat luar biasa. Terima kasih Bapak Bahar Sungkawa. Sama-sama. Igi Ponorogo, dan kami berterima kasih. Semoga panjenengan nanti Amin. kersa kembali untuk mengisi. Siap. Yang lain, dan kami insya Allah sangat berterima kasih, sangat sangat senang sekali gitu loh kalau panjenengan juga mau ngisi lagi di Ponorogo lagi. Dan terima kasih pula kami sampaikan kepada Bapak Ibu guru yang sudah ikut bergabung di Vicon pada malam hari ini, yang sudah meluangkan waktunya untuk belajar sinau bareng dengan Igi lagi, dan kita nanti akan ketemu di #8 insya Allah di Jumat yang akan datang. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, terima kasih ya Ustadz ya. Ya, terima kasih sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang belum absen jangan lupa ya isi absennya ya. Karena hadiah dari Ustadz Bahar Sungkawa. Oh ya, silakan Ustadz. Terima kasih. Barakallah. Hadiahnya. Alhamdulillah sekali pokoknya. Takut ada yang menampakkan diri di sini. Lagi. Ya. Oh iya Ustadz. Silakan. Terima kasih. Ya, baik. Budi Zulaiha, SMK, terima kasih room meetingnya. Ketemu lagi Jumat depan ya. Oke, Bapak Ibu terima kasih. Saya mohon pamit.
ditunggu juga nanti rekaman videonya dan roomnya mohon izin untuk saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.